ini pertemuan mata kuliah teori respon item kedua. Nah, mata kuliah topik untuk pagi ini adalah kredit respon model ya. Minggu lalu sudah disinggung ya sekilas ya untuk kredit respon model. Oke, kredit respon model ini juga merupakan salah satu model IRT untuk menganalisis item respon yang sifatnya ordinal kan ya. Masih ingat nggak modelnya ada berapa? Ini di IRT kebanyakan model gitu ya. Ada model apa aja untuk data ordinal? Pertama, partial kredit model. Oke, terus yang kedua, rating Scale model. Scale model. Ketiga, generalized partial credit model. Kemudian ini graded respon model. Oke. Nah, graded respon model ini juga bisa diterapkan untuk item yang sifatnya pemberian kreditnya itu ada parsialnya ya, maksudnya ya pada instrumen sebentar ada paket. Saya screen sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi model-model yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang ada ada 4 model tadi kan ya. 4 model itu semuanya bisa digunakan untuk kondisi ya item respon yang baik itu yang sifatnya penskorannya itu mengenal parsial maupun full gitu ya, untuk kondisi-kondisi yang item-item yang mengenal partial kredit ya, maupun untuk kondisi
item-item yang sifatnya apa, rating ya, peringkat, apa sih, ya seperti kan memberikan sikap atau pendapat gitu ya, Likert ya, skala Likert. Nah itu, jadi kalau kita memiliki suatu instrumen di mana item-item dalam instrumen itu sifatnya ordinal ya, ordinal di sini bisa jenisnya tadi dalam hal apa, partial kredit gitu ya, itu tentunya biasanya banyaknya di assessment ya, academic assessment gitu ya. Nah itu bisa kita pakai partial credit model, atau juga bisa pakai yang ya yang rating scale model gitu ya, kalau misalnya skala Likert. Tapi ya maksudnya kayak gini, misalnya nih model ini ya, GRF, Credit Response Model. Credit Response Model ini bisa diterapkan untuk kasus yang Likert tadi, skala Likert bisa juga untuk kasus-kasus yang mengenal pengkreditan yang partial kredit tadi. Ya. Nanti tinggal dilihat apa kecocokannya gitu kan ya, seberapa besar. Nah nanti untuk mengukur kecocokan model kan ada statistiknya ya untuk mengukur kecocokan model. Nanti bisa dilihat lah apa-apa saja gitu ya, statistik ukuran untuk menilai kesesuaian atau goodness of fit model ini terhadap data yang kita punya. Nah tadi saya nanya kan ya, ada model partial kredit gitu ya, ada apa, rating scale, kemudian ini ada credit response. Untuk yang credit response ini memang ini diperkenalkannya oleh si apa, Samejima ya, Samejima, sehingga dikenal juga ada model itu namanya Samejima model. Ini yang credit response model dan juga generalized partial credit model itu merupakan kelompok model IRT yang politomus, tapi bukan termasuk yang non-rush ya, tidak non-rush, bukan non-rush model. Nah kemudian perbedaannya lagi gitu ya, di sini apa ya, di yang credit response model ini bisa menyelesaikan kasus-kasus, misalnya kalau kita ingin mengetahui peluang seseorang gitu ya untuk memberikan respon pada kategori tertentu, misalnya kategori misalkan kita punya ya penskorannya 0, 1, 2 gitu ya untuk suatu item, misalnya kemungkinan skor nilainya misalnya 0, 1, 2. Nah kita bisa menjawab ya apa, dengan menggunakan model GRM ini ya, bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya berapa peluang ya seseorang ini akan memperoleh skor 2 dibandingkan skor di bawahnya ya, skor 1 atau kurang gitu ya, yang dibandingkan skor misalnya, berarti berapa peluang seseorang memperoleh skor 2 dibandingkan skor yang lebih rendah dari 2 tersebut, yaitu skor 1 atau 0 gitu kan. Atau bisa juga berapa peluang seseorang memperoleh skor 0 dibandingkan peluang yang lebih tingginya gitu. Jadi kan kumulatifnya bisa 1 atau 2. Nah, di sini kan artinya di sini model credit response ini ya bisa digunakan untuk menentukan suatu peluang seseorang ya menjawab atau memberikan respon kategori skor tertentu lah XC atau lebih tinggi ya, versus peluang dia menjawab pada kategori-kategori yang di bawahnya ya. Ini state another way, dengan kata lain gitu ya, model GRM ini bisa untuk menentukan peluang seseorang merespon suatu kategori K atau yang lebih tinggi ya, versus, jadi ini kan ada dua kemungkinan ya, K atau yang lebih tinggi versus merespon kategori yang lebih rendah daripada K. Nah, di sini disebutkan juga kan tadi ya, GRM itu bisa digunakan untuk situasi pada yang partial credit scoring, atau bisa juga pada data yang respon Likert. Oke.
Nah, ini peluang untuk memperoleh kategori XC ya untuk untuk merespon kategori XC atau lebih tinggi ya, lebih tinggi dari XC. Jadi, kalau misalnya tadi 012 peluang memperoleh skor 1 atau lebih tinggi dari 1 gitu ya. 1 atau lebih ya gitu. Ini peluangnya seperti ini ya, dan perhatikan di sini diskriminasi nilai diskriminannya untuk tiap item berbeda-beda ya. Nah, karena dia sebenarnya ya perluasan dari model 2PL kan ya. Seperti halnya dengan generalized partial credit model gitu ya. Ini juga boleh dibilang ini perluasan dari model 2PL di mana nilai diskriminasi antar item itu berbeda-beda. Makanya ini ada indeks J-nya ya di sini. Nah, kemudian ini yang deltanya ini di sini disebut sebagai lokasi ya, lokasi dari batas kategori ya, kategori boundary location ya untuk skor XC. Nah, di sini katanya ya, sebetulnya yang tadi lokasi batas kategori atau kategori boundary location itu juga bisa dipandang sebagai batas antara kategori K dengan kategori di bawahnya ya, di bawahnya kurang dari 1 maksudnya, persis di bawahnya. Nah, terus juga banyaknya kategori gitu ya, antar item itu tidak harus sama ya, bisa berbeda-beda ya. Berbeda halnya dengan rating scale kan, rating scale model itu banyaknya kategori tiap item tuh sama, makanya dia banyaknya kategori kan dinotasikan dengan M ya. M-nya itu tidak pakai subscript J. Nah, untuk partial credit dan general partial credit itu kan pakai ada subscript J kan, artinya banyaknya kategori tiap item itu bisa berbeda-beda ya. Ini partial credit, general partial credit, dan juga di sini credit respon model. Ini banyaknya kategori itu boleh, banyaknya number of categories may vary across item, boleh berbeda-beda. Nah, tetapi di sini di GRN, di model credit respon model ini, si delta ini selalu increasing ya. Jadi kalau yang sebelumnya gitu ya, di model sebelumnya ini kan di partial credit kan delta ya locationnya itu kan bisa decreasing kan, kesulitannya bisa jadi di tahap yang pertama gitu ya lebih sulit daripada tahap yang kedua. Lokasinya itu berarti kan bisa kemungkinan negatif positif atau positif negatif itu bisa terbalik. Kalau di sini di credit respon model deltanya di sini selalu katanya ini always increasing order. Nah, kemudian lihat di ini ya tadi ya bersama 8.3 bahwa di sini pada dasarnya merupakan model 2PL ya, karena ini tadi ya ada saya bilang di sini nih lambda apa namanya alpha J ya, alpha J dan subscript J-nya, jadi itu berbeda-beda. Nah, di sini sebetulnya nanti bahwa di GR model, di GRN model credit respon model ini sebenarnya kita melakukan mengaplikasikan model 2PL terhadap serangkaian respon ini tadi ya. Jadi kalau misalnya kategori-kategori respon yang mungkin adalah 0, 1, 2 gitu ya. Kita menerapkan kan tadi sifatnya kumulatif ya. 0 versus di atasnya. Berarti di atasnya itu kan 1 atau 2 kan ya. Bisa juga ya 2 versus di bawahnya. Di bawahnya 2 itu kan 0 atau 1. Nah, itulah yang disebut tadi kumulatifnya itu karena ini kan kumulatif nih. 0 versus 1, 2. Kemudian atau alternatif lainnya bisa juga 2 versus yang di bawahnya. Versus yang di bawahnya bisa 0 atau 1. Ya, makanya di sini 01 versus 2 atau 0 versus 1, 2. Sehingga itu nanti sebetulnya
bisa dipandang juga dikotomus gitu. Jadi menjadi dua kategori ya. Tapi kategorinya itu di sini berbeda dengan yang waktu di partial kredit. Kalau di sini tuh kumulatif gitu ya, makanya bentar. Ini kan kayak misalnya ini ya, misalkan ini punya skor 0, 1, dan 2. Nah, waktu di partial credit mode itu kan kita memandang sepasang-sepasang ya. 0, 1, kemudian 1 dan 2 gitu kan. 0, 1, kemudian 1, 2. Terus di sini dari yang sepasang ini misalnya katakanlah B itu merupakan kejadian sukses. Dalam pasangan yang pertama, kalau peluang mendapatkan skor 1 itu dianggap peluang mendapatkan kejadian sukses ya. Di sini suksesnya itu kalau skor 1, gagalnya 0. Ini di sini yang di pasangan yang kedua mendapat skor 2 dipandang sukses, misalnya yang skor 1 dipandang gagal. Ini juga akhirnya dengan pengkategorian seperti itu sebetulnya itu dikotomus juga. Nah, yang sekarang ini jadi kumulatif gitu ya. Misalnya ini skor berapa peluang memperoleh skor 0 dibandingkan skor di atasnya, dibandingkan skor yang lebih besar daripada 0. Artinya skor lebih besar dari 0 kan bisa 1 atau 2. Jadi ini kategori ini 1, ini kategori yang keduanya gitu ya Pak. Ya artinya kan sepasang juga kan seperti ini, tapi di sini untuk pasangan yang pertama adalah ini nilainya 0, kemungkinan yang keduanya 1, 2. Atau yang berikutnya adalah ini tadi, berapa peluang ya memperoleh nilai 2 dibandingkan skor di bawahnya. Skor di bawahnya itu kan antara ya kalau nggak 0 ya 1 ini. Jadi 1 ke ini. Nah, artinya kan kita punya dua kategori juga sebenarnya ya. Ini kategori yang pertama 01, ini kategori yang kedua ini 2. Satu nilai ini 2. Nah, di sini makanya disebutkan generally speaking ya, ya secara keseluruhan ya kita bisa katakan nanti di sini model 2 ini ya, model kita akan menerapkan model 2 PL untuk menentukan peluang di mana peluang terjadinya sukses ya. Peluang terjadinya kejadian B itu artinya kejadian sukses, kita sebut misalnya B, peluang kejadian suksesnya itu PJ, dan 1 min PJ-nya itu peluang kejadian gagal, kejadian tidak terjadinya B. Nah, ini kita rumuskan B-nya itu yang mana gitu kan, B komplemennya yang mana. Nah, ini misalkan B itu adalah kejadian sukses, kita notasikan B itu 1, terus B komplemennya 0 ya. Nah, tentunya ini saling mutually eksklusif ya. Nah, contoh kata dia. Jadi ini yang disebut B dan B komplemennya ini ya adalah ini ya subset dari XJ, respon-responnya itu pada item yang ke J ya. Tadi kalau misalnya contoh yang tadi ya 0, 1, 2 gitu kan. Nah, sekarang kata dia, kita misalkan pada suatu item yang ke J ya, misalnya item nomor 5 lah ya, di mana nih di item nomor 5 itu misalkan ya banyaknya ya kategorinya itu full gitu ya, full itu nilainya 3 gitu ya. Ini MJ itu maksudnya nilai maksimumnya ya, maksimumnya itu 3. Nah, kemungkinannya ya skor-skornya yang untuk XJ-nya kan kemungkinannya bisa 0, 1, 2, 3 ya. Ini M ini apa ya, banyaknya kategori maksimum pada item yang ke J ya, ini 3. Nah, XJ ini ya kemungkinan skornya bisa 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan gini, for XJ sama dengan 0, nah we have P0 ya. Jadi ini nih, kan tadi notasinya di sini ada bintang ya. Kalau untuk peluang untuk memperoleh skor 0, berarti kan di sini P0 bintang gitu ya. Nah, di sini mana tadi? For XJ sama dengan 0, we have P0 bintang. Dengan B komplemennya 0, 1, 2, 3. Ya. Di sini B-nya itu artinya himpunan kosong ya. Kalau misalnya
Ini kan kita anggap B dan B komplement ini merupakan dua kejadian ya, two events yang saling mutually eksklusif. Anggaplah B ini suatu event yang himpunan kosong gitu ya, null set ya. Maka kalau B-nya itu himpunan kosong, B komplementnya itu ya ini nilai-nilai yang di XJ ini tadi 0, 1, 2, 3. Ini kan. Kita pandang B dan B komplement itu adalah dua himpunan lah ya, atau two events ya, dua himpunan yang saling mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu apa sih? Saling bebas, saling terpisah, sorry. Kalau saling bebas kan beda dengan saling terpisah ya. Mutually eksklusif dan juga ini jointly exhaustive. Jointly exhaustive ini ya apa? Saling menjumlahkan gitu. Jadi kalau misalnya peluang B komplement dan peluang B itu dijumlahkan itu totalnya hanya 1 ya. Nah, di sini misalkan kita definisikan, misalkan kita asumsikan ya himpunan-himpunan ini B dan B komplementnya, B-nya itu himpunan kosong, maka di B komplementnya ini adalah himpunan yang nilai-nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Sekarang kalau misalnya itu kalau untuk XJ sama dengan 0 ya. Kalau XJ sama dengan 1 artinya himpunan B-nya apa, himpunan B komplementnya apa. Nah, kan tadi dikatakan bahwa tadi di sini kan disebutin bahwa B komplement dan B ini adalah event-event ya, kejadian-kejadian atau ya sets lah ya, himpunan yang menggambarkan subset dari XJ ya, subset dari respon-respon XJ. Nah, sekarang misalnya kalau XJ-nya sama dengan 1 ya. Kalau XJ sama dengan 1 itu artinya untuk menentukan peluang ini ya. Nih, peluang untuk ininya apa tadi? Peluang memperoleh skor 1 atau lebih tinggi. Ini kan tadi definisinya gitu. Untuk yang persamaan 8.3, 8.3 itu adalah dibacanya ya untuk menentukan apa? Peluang memperoleh skor XC atau lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ini tadi XC sama dengan 0, artinya peluang untuk memperoleh skor 0 atau lebih tinggi. Ya, 0-nya masuk kan, 0 atau lebih tinggi. Peluang memperoleh nilai 0, 1, 2, 3. Gitu. Kalau XJ-nya ini sama dengan 1, berarti misalnya ini P bintang 1, peluang memperoleh skor 1 atau lebih tinggi. Berarti peluang memperoleh skor 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, di sini mana tadi? Ini ya, for XJ sama dengan for XJ sama dengan 1 ya, we have P1 bintang kan tadi with, nah yang menjadi B komplementnya itu mananya? Kan tadi yang menjadi B itu kan kejadian suksesnya ya, peluang untuk memperoleh skor 1 atau yang lebih tinggi kan. Berarti si B ini adalah yang nilainya 1, 2, 3, B komplementnya ini yang ya selain yang 1, 2, 3 tadi, yaitu nilai 0. Sekarang kalau XJ-nya sama dengan 2 ya, berarti untuk yang himpunan B ini kan 2 atau yang lebih tinggi kan. Berarti ini 2, 3. B komplementnya ya selainnya 0, 1. Begitu juga untuk skor XC sama dengan 3 ya. Berarti B komplementnya B-nya dulu ya, misalnya B-nya kita kan paling tinggi tadi maksimumnya 3 ya. Berarti ya sudah B-nya itu ini langsung B-nya hanya 3 saja. B komplementnya ya di bawahnya 0, 1, 2. Oke. Nah, untuk setiap PXJ ya, untuk setiap tadi nilai-nilai peluang ini ya, kecuali untuk yang kasus yang 0 ya, P0 ya. Ini kita akan selesaikannya menggunakannya model 2PL ya, is given by 2PL model ya, dengan menggunakan ini tadi XJ sebagai boundary atau kategori boundary location ya. Nah, jadi di sini by definition ya, peluang untuk merespon kategori 0 atau yang lebih tinggi itu adalah 1. Ya, ini kan ingat kalau di peluang gitu ya. Anda udah belajar juga kan waktu di Statman. Peluang kumulatif gitu kan. Nah, peluang kumulatif itu ya peluang untuk 0 sampai yang lebih tinggi itu udah pasti 1 gitu kan ya. Sinusnya kan 1. Ini kan ini menentukan peluang untuk merespon ya, kategori yang paling rendah. Kategori paling rendah itu kan 0 atau yang lebih tinggi, jadi kan semuanya kan masuk.
peluang kategori 0-nya masuk, 0, 1, 2, 3 semuanya itu masuk semua, ya berarti itu peluangnya totalnya akan sama dengan 1. Sehingga di graded response model kalau P0 bintang itu pasti sama dengan 1 gitu ya. Dan juga begitu juga sebaliknya. Peluang merespon kategori ya respon yang tadi maksimum gitu ya plus 1 or higher itu ya pasti 0 kan, nggak mungkin. Karena kan tadi maksimumnya aja kan totalnya maksimumnya sampai 3 ya. Kalau ditanya berapa peluang memperoleh skor 4 atau yang lebih tinggi, udah pasti nggak mungkin. Orang maksimumnya aja tadi kategorinya cuma ini kan 3, nilai maksimumnya itu 3, berarti peluang memperoleh 4 atau lebih tinggi itu akan pastinya 0. Sehingga ini penting untuk diketahui bahwa peluang untuk yang 0 ya itu peluang 0 bintang itu pasti nilainya 1, dan peluang M plus 1 ya berarti kalau misalnya tadinya 3 plus 1 itu pasti sama dengan 0. Itu ya di JRM. Nah, ini maknanya ya, pengertian praktisnya artinya ini kan kalau P0 bintang itu artinya mengatakan apa sih, menunjukkan apa ya. Di P0 bintang itu menyatakan bahwa respon harus berada pada salah satu dari kategori-kategori tersebut ya. Maksudnya ya berada pada kategori 0, 1, 2, 3, 4 ya dari masing-masing itu tadi. Whereas kalau yang P4 ini menyatakan bahwa itu adalah peluang merespon di luar ya, di luar dari kategori yang paling maksimum gitu kan. Ya. Peluang memperoleh respon di luar kategori maksimum ya pasti 0 ya, is 0. Nah, kemudian ini plotnya ya. Jadi katanya from this perspective, it is not surprising that when kalau peluang-peluang ini ya kita tampilkan ya, kita plot gitu ya sebagai fungsi daripada theta ya, artinya tetanya ini di sumbu horizontalnya ya. Ini P-nya di yang vertikalnya, jadi P ini merupakan fungsi dari theta. Nah, ini bentuknya akan merupakan apa sih, suatu kurva ogive gitu ya. Atau disebutnya kadang ini apa, S shape ya. Bentuknya seperti S, huruf S. Nah, di sini plot tersebut itu menampilkan itu plot peluang kumulatif ya, dan ini sering disebut juga sebagai ini kategori boundary curves ya, atau juga kumulatif probability curve atau kategori characteristic curve ya, kurva-kurva ini, atau ada juga yang nyebutnya boundary characteristic curve ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang item response function ya, IRF, dimana batas bawah, batas atasnya ya secara asymptot itu ke 0 ya, menuju ke 0, batas atasnya secara asymptot menuju 1 ya. Oke, misalnya ini sebagai contoh kata dia ya, di sini kita punya suatu item dengan kategori skornya ini 3 kategori skor ya. Kategori skor kemungkinannya ini ada 0, 1, 2. Berarti ini nilai maksimumnya ini 2 ya. MJ sama dengan 2. Nah, kemudian di sini alfanya 1,5, delta 1-nya minus 1, delta 2-nya minus 1 ya. Jadi ini untuk satu item tertentu ya. Ini lagi bicara untuk satu buah item. Item J lah di sini. Nah, di sini delta 1 ya. Nah, ini kan kategorinya ini ada 3 ya. Berarti kan apa nih, boundary-nya ini ada 2 kan ya. Ada delta 1 ini minus 1, delta 2 ini 1. Kalau Anda lihat ini increasing kan ya. Dari negatif ke positif kan, delta 1 negatif, delta 2 positif. Di figur 88. Oke. Ini yang putus-putus yang patah-patah ini untuk 0 versus 1, 2 ya, peluang untuk memperoleh skor 0 versus lebih tingginya kan, 0 atau lebih tinggi ya. Yang bold ini peluang memperoleh skor 0, 1 atau yang lebih tinggi dari itu ya, lebih tinggi dari 1.
lebih tinggi dari 0 dan 1 itu tadi, gitu ya, yang ini. Terus untuk boundary-nya di sini ini ya, itu sini delta 1, yang di sini adalah delta 2. Coba ini kalian lihat dulu. Bentar. Ini tadi ya, apa ya? P1 bintang ya. Ini yang dashed line tadi yang garisnya putih putus, ini menunjukkan peluang memperoleh skor 0 versus 1, 2, dan untuk yang solid bold line menunjukkan peluang skor 0 atau 1 versus 2. Nah, figur 8.8 ini juga menunjukkan ya bahwa point inflection itu apa? Kalian tahu nggak? Titik apa? Inflection, belok ya. Titik beloknya ya. Apa ada yang tahu? Inflection apa? Terjemahan dari inflection apa? Sehingga maknanya apa tuh di situ? Delta XJ itu interpretasinya apa jadi? Nah ini, dilihat nih sampai sini nih, kalian baca coba. Maksudnya apa itu di situ? Ada yang coba jawab? Karinka ada nggak Karinka? Titik delta XJ itu menunjukkan apa tuh? Mana? Nih, Karinka ya. Mana Karinka? Point inflection of a boundary curve is located at delta XJ. Ya, delta XJ Iya, itu Bu. ya apa maksudnya di sini? Nih. Delta XJ itu suatu titik apa? Yang menunjukkan apa Karinka? Mana? Apa ini? Mana Karinka? Satu. Ini ya. P1 0 versus 1 atau 2, P2 0 1 versus 2 ya. 0 atau 1 versus 2. Kemudian apa di sini? Tadi delta, saya tanya tadi delta ya. Apa sih maknanya ini delta XJ di sini?
peluang, ini apa ini? Peluang memperoleh kategori skor XJ atau lebih tinggi itu akan 0,5. Jadi kalau misalnya di sini kan tadi XJ-nya nilai-nilainya XJ itu nilainya kan 0, 1, 2. Sekarang kalau misalnya D XJ, XJ-nya misalnya 1, ya XJ sama dengan 1 gitu ya. Berarti DXJ misalnya gitu kan, atau D1 gitu ya. Peluang akan misalnya kan tadi D1 sama dengan berapa di situ? D1 sama dengan min 1 ya. Nah, peluang akan di sini peluang memperoleh kategori skor XJ atau yang lebih tinggi itu akan nilainya 0,5, itu akan terjadi di nilai delta XJ itu, di nilai min 1 ya. Di nilai delta pada nilai min 1 itu akan terjadi bahwa peluang memperoleh kategori skor 1 atau yang lebih tinggi akan bernilai 0,5. Coba mana di sini ya. Ini min 1 nih. Ini kan di sini 0,5 ya. Di sini berarti peluang memperoleh yang kategori 0 vs 12 ya. Nah, terjadi di sini pada saat tetanya, kalau ada seseorang ya memiliki nilai tetanya itu sama dengan min 1 ya di sini, maka peluang dia untuk memperoleh skor 0 ya, atau yang ya dibandingkan ini ya yang lebih tingginya lagi ya versus 1 atau 2 itu nilainya akan setengah, peluang itu akan setengah ya memperoleh skor 0 atau yang lebih tinggi dari 0. Sementara di sini kalau ada seseorang yang memperoleh yang memiliki teta sama dengan 1 ya, ini kan teta sama 1 ya. Nah, peluang dia akan memperoleh skor 0,1 versus 2 dibandingkan 2 gitu ya, 0,1 vs 2 artinya memperoleh skor 1 atau yang lebih tinggi dari 1 ya, di sini ya 1 or higher gitu ya, itu nilainya setengah ya, kalau dia di sini tetanya itu 1. Yang di sini kalau misalnya dia tetanya min 1 ya 50-50 gitu ya, peluang memperoleh skor 0 vs 1 2 atau yang tidaknya itu ya, itu nilainya itu 50-50, 50%, 0,5. Itu juga yang di sini nih. Kalau seseorang ya memiliki teta sama dengan 1 ya, peluang untuk memperoleh skor 0,1 ya, artinya memperoleh skor 2 atau yang lebih rendah dari 2 gitu kan. Nah, ini peluang itu sama dengan setengah. Gitu ya. Nah, itu terjadi di titik ini tadi, titik inflectionnya ya. Jadi membeloknya ini yang di mana titik yang peluangnya itu 50-50 ya di sini. Nah, ini kan peluang memperoleh kategori skor XJ atau yang lebih tinggi itu akan 0,5 itu terjadi di delta XJ ya, di delta XJ ini terjadi di sini di kebetulan di sini di deltanya ini tadi min 1. Ini kan tadi yang bawah ini kan untuk nilai theta kan, theta itu kan nilai dugaan untuk ability orang tersebut ya. Kalau misalnya kita lagi ngukur self esteem misalnya gitu kan, atau misalnya lagi mengukur loyalitas atau tingkat disiplin gitu kan. Nah ya si teta-teta itu ya nilai-nilai kedisiplinannya si orang tersebut gitu ya. Oke, kemudian bisa dipahami ya di sini. As may be clear from the preceding discussion, ya, the model in equation 83. Nah, jadi ini di yang 83 ini tadi sebetulnya untuk memspesifikasikan peluang, ya, peluang seseorang itu akan memperoleh skor XJ atau yang lebih tinggi pada suatu item kecil, ya, bukan untuk menentukan peluang memperoleh spesifik kategori, ya, ingat ya. Jadi walaupun ini tertulisnya XJ, bukan artinya untuk memperoleh peluang untuk seseorang memperoleh
pada skor spesifik XJ, misalnya bukan peluang memperoleh skor 0 gitu ya, kalau misalnya XJ-nya ini 0, bukan peluang memperoleh skor 1, seandainya XJ ini 1, tapi ada kumulatif di sini, di situ ya. Kalau XJ-nya sama dengan 1 artinya 1 or higher ya, 1 atau yang lebih tinggi. Nah, di sini not the specific ya, bukan peluang untuk memperoleh kategori spesifik ya. Nah, sekarang gimana kalau yang kita inginkan peluang untuk memperoleh kategori spesifik tersebut ya, partikulernya. Ya tinggal nanti dikurangi aja gitu kan. Ini kan tadi bicaranya kumulatif ya. Nanti untuk memperoleh yang pada kategori yang spesifiknya, yang tertentunya kita tinggal mengambil atau menghitung selisihnya saja ya. Misalkan tadi kan yang kita hitung dari sini kan untuk 1 atau lebih, berarti kan 1-nya masuk, 2-nya juga masuk. Kalau misalnya ditanya sekarang peluang untuk memperoleh skor 1 saja gimana? Ya tinggal yang tadi kumulatif itu dikurangi misalnya 1 atau yang lebih kecil gitu, berarti kumulatif ya, kumulatif yang lebih kecil dari 1, sehingga nanti kita persis dapat di titik X sama dengan 1. Ya seperti di StatMat aja. Nah ini kan peluang untuk memperoleh kategori di kategori ke K yang spesifik di K. Nah ini hasil pengurangan di kumulatif kan, berarti kumulatif misalnya ini tadi 0, 1, 2 ya. Sini misalnya kumulatif 1, ini hitung ke sini. Ingin menentukan ini ya, percis kategori 1, berarti tinggal ini kumulatif misalnya 0 sampai 2, kehitung semua di sini gitu ya, dikurangi yang dari sini ke sini yang 0 sampai 1, sehingga kita akan dapat persis di titik ini. Nah, gitu ya. Jadi ini PK dikurangi PK. Ini kebalik ya? Bintang. PK bintang dikurangi PK plus 1 bintang. Ya intinya gitulah ya, untuk mencari peluang di suatu titik tertentu tinggal kita selisihkan dari yang peluang-peluang kumulatif tadi ya. Ini ditunjukkan dengan lowercase ya, katanya kalau di buku ini ya, peluang di kategori tertentu ini notasinya P kecil, tapi kalau misalnya Anda lihat P besar seperti ini menunjukkan peluang-peluang kumulatif. Nah ini tuh, misalnya kalau kita punya XJ-nya 012 gitu ya, maksimum 2 nih kan P0 bintang. P0 bintang ini tadi kan kita tahu by definition tadi P0 bintang itu pasti sama dengan 1 kan. Nah ini kan artinya peluang penjumlahan peluang untuk kategori 0 ditambah 1 ditambah 2. Kalau P1 bintang tadi itu peluang memperoleh kategori 1 atau yang lebih tinggi ya. Peluang merespon pada kategori 1 atau 2 ya, daripada 0, bukan 0 kan. Tadi kan 1 atau lebih tinggi, berarti peluang memperoleh kategori 1, 2 gitu ya. Nah, di sini komplemennya itu tadi yang di 0-nya. Nah, P2 bintang berarti peluang merespon kategori 2 ya, karena tadi maksimumnya cuma 2 ya. Bukan kategori yang selain 2 itu di bawahnya 0 atau 1. P3 ini tadi kan ini kumulatif nih ya, kumulatif. Jadi kalau di kumulatif ini tadi yang peluang memperoleh kategori yang di luarnya itu kan ya, di luar dari 3 itu ya, itu akan sama dengan 0. Therefore, the probability of responding in kategori 0, ini XJ sama dengan 0. Nah ini entah P0 bintang yang kumulatif ini sama dengan 1 karena ini peluang untuk menjumlahkan semuanya ya. Skor 0, 1, 2. Kalau ini yang P3 ini gimana? Kenapa nih P3 ini 0? P2 bintang peluang merespon kategori 0 rather than daripada kategori 0 atau 1 ya. Artinya nih peluang memperoleh K ini spesifik di 2 ya, 2 atau X ini sama dengan 2.
Kemudian kalau P3 ya XJ sama dengan 3 gitu ya. Ini gimana? Di sini ya. Soalnya sebenarnya cuma sampai 2 Bu tadi. Gimana? Kan itu contohnya XG-nya cuma 0, 1, 2. Skor tertingginya sampai 2. Oh iya. Berarti 3 kan di atasnya ya, M plus 1 ya. Tadi kan? Ya, Ya oke. Tuh. Kasih ya. Apa nih Atun ya? ya Bu. Ya, oke, makasih Atun. Oke, kemudian ini tadi untuk mencari peluang di nilai tertentunya itu ya, di spesifik atau partikular kategori, ini yang P0 kecilnya ini tadi. Nah ini, ternyata benar ya tadi ya, yang ini berarti. Bentar. Nah ini ya, menggunakan formula yang di 8.3 tadi ya. Di sini. Ini kan kumulatif. Ini besar. Jadi untuk mencari nilai-nilai P kecilnya ini dikurangi ya. Nah kemudian nih makanya jumlah nilai-nilai peluang-peluang ini gitu ya untuk dari semua responnya ya itu akan sama dengan 1. That is ya. Nah ini peluang respon 0 ya, kategori 0, 1, 2 sampai ke MJ tadi ini akan sama dengan 1. Oke. Ini nah, plot peluang-peluang ini sebagai fungsi juga ya sama ya dari data untuk setiap option ya. Untuk kategori 0, 1, 2 ini untuk yang 0, yang di sini untuk yang 1, untuk yang bold ini yang apa kategori skor 2. Oke, dari sini bisa dari sini apa nih? Ada yang bisa dijelaskan dari kalimat-kalimat di sini? Di sini delta XJ-nya perhatikan tidak mesti berkaitan dengan point intersection dari ORF yang bersebelah apa yang berdekatan ya. Ya. Deltanya min 1. Terus delta 2-nya 1. Ini di sini berarti kan. Ini delta 2 1. Di sini delta yang min 1 kepotongan enggak? Enggak ya. Ini enggak persis min 1 ya, yang di intersection sini. Ini intersection antara kategori 0 dan kategori 1. Ini lihat ya, ini saya nggak bisa jelas nih. Ini kan kategori 0 kan, ini kategori 1. Potongannya kan di sini ya. Ini di 0,5 gitu. Terus di sini ke bawahnya ada persis min 1 enggak? Nih lihat di kalimat di sini ya. Perhatikan bahwa delta XJ do not necessarily correspond to the point of intersection of adjacent ORF. Rather for the lowest and highest categories di sini merupakan tidak hanya merupakan perpotongan dari kategori-kategori atau respon-respon yang berdekatan, tapi di sini lihat skor yang terendah dan skor yang tertinggi. Skor yang terendah 0, skor yang tertinggi 2. Jadi untuk delta X0 ini merupakan kategori yang terendah ya, mengindikasikan kategori yang terendah. Kemudian delta XM menunjukkan kategori yang tertinggi ya, di mana peluang memperoleh kategori tersebut adalah 0,5. Jadi delta X0 dan delta XM di sini menunjukkan peluang memperoleh kategori 0,5
yang terendahnya itu 0 itu adalah 0,5, itu akan bersesuaian dengan tetanya berapa. Pada kondisi teta berapa, maka orang tersebut akan memperoleh atau peluang untuk memperoleh skor terendah, skor 0 itu akan 0,5. Ya, di sini berarti delta ini gini. Kan pada yang materi sebelumnya bahwa delta itu kan menjadi threshold pembatas antara misalnya kategori sangat tidak setuju dengan tidak setuju gitu kan. Dalam materi-materi sebelumnya kan kita selalu membayangkan bahwa di antara kategori-kategori yang berdekatan tersebut ada semacam pembatas kan. Misalnya kita antara kategori sangat tidak setuju dengan tidak setuju itu ada suatu threshold, ada suatu batas. Antara kategori yang berdekatan yang lainnya juga ada suatu batas. Nah, di sini delta itu bukan menunjukkan batas antara dari kategori yang berdekatan, tetapi di sini menunjukkan, kan tadi delta itu merupakan titik inflection ya, di mana peluangnya itu akan 0,5 gitu kan. Kalau theta itu persis di situ tuh akan nilai peluangnya itu akan 0,5. Nah, tapi di sini delta di sini tuh menunjukkan bahwa ya peluang untuk memperoleh kategori terendah dan peluang untuk memperoleh kategori tertinggi ya. Kalau DX 0 peluang untuk itu akan 0,5, itu terjadi di theta berapa coba ya. For the other ORF, delta XC-nya itu menspesifikasikan modus ya, modus dari ORF sedemikian sehingga nanti modusnya ini adalah delta K plus 1 ditambah delta K dibagi 2. Sebagai contoh, untuk modus dari ORF untuk XC sama dengan 1. Tadi ya. XC sama dengan 1. Ini ya. Ini terjadinya di 0. Ini ya. Di theta sama dengan 0. Oke. Nih. For instance, the modus atau model dari ORF untuk XC sama dengan 1 ini terjadi di 0. Kemudian kalau yang ini section figur yang 810 dia di sini ya. Ini berapa nih? Coba 1,7. Oke. Nah, lihat untuk yang 810 alfanya 1,5, delta 1-nya ini 1, delta 2-nya 1,4, delta 3-nya ini 2. Ini contoh lain ya. Contoh lain kalau kita punya 4 kategori respon. Nah, 4 kategori respon berarti deltanya kan ada 3. Nah, ini anggaplah delta 1 min 1, delta 2-nya 1,4, dan delta 3-nya ini 2. Ya, alfanya masih 1,5. Nah, maka modus untuk XC sama dengan 1 dan 2 adalah ya, ini delta 2 plus delta 1 sama dengan 0,2 ya. Jadi kalau untuk modus XC sama dengan 1 itu 0,2, modus untuk XC sama dengan 2 itu 1,7. 1,2 ya, yang ini ya. Ini kan. Yang ini 1,7. Ini enggak jelas. Ini ya. Karena ini tadi kategori responnya ya. Ini ada 4 ya, 4 kategori kan. Nilai-nilai yang mungkinnya adalah 0, 1, 2, 3. Makanya ada tambahan untuk yang kurva yang kayak kurva normalnya ya, sehingga di sini yang bentuknya kurva yang memiliki satu modusnya ada 2, yang di sini sama yang ini. Nah, ini terjadi peluang tertingginya ya, ini puncaknya modusnya ini kan 0,7 pada saat di sini tetanya tadi berapa? 0,2 ya tadi, 0,2 ya kalau nggak salah. Nah, 0,2 yang di sini di 1,7. Jadi pada saat theta itu 0,2 ya. Di sini peluang
mencapai peluang tertingginya ya, peluang puncaknya untuk kategori skor yang 1 ya, memperoleh skor 1. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki tetanya 0,2 itu sangat besar ya, peluang ya tinggi ya, nilai peluangnya sampai sebesar 0,7, itu dia akan memberikan respon atau akan memperoleh skor 1. Tapi untuk mereka yang 1,7 di sini ya, 1,7 tetanya, nah, tingginya dia di sini nih. Ini respon berapa ini? Untuk respon 2. Modusnya untuk yang respon 2. Karena ini yang kotak-kotak ini kan untuk yang kategori skor 2 ya. Coba di sini Anda ingin bisa menjelaskan lagi nggak ini tuh makna gambar-gambar itu? Nah, peluang merespon XC sama dengan 0 itu 0,5, itu terjadi di delta 1. Dan peluang merespon XC sama dengan 3 itu akan 0,5 terjadi pada delta 3. Delta 3. Delta 3 sama dengan 2. Ya. Delta 3 sama dengan 2, kemudian ini kan sama dengan 0,5 nih. Ya. Yang delta 1, peluang merespon XC sama dengan 0, ini akan 0,5. Delta satunya di min 1. Ya. Kemudian bisa dipahami ya ini gambar ini tadi. Nah, given that the GRM model ini we can have only sequentially order delta XC ya. Di XC deltanya itu tadi terurut. Nah, it is not possible to inspect the delta XC for an indication of which category unlikely to be chosen. Nah, tapi ini nggak mungkin katanya untuk memeriksa delta XC yang memberikan indikasi pada kategori mana yang tidak mungkin dipilih gitu. Kalau ini kan yang ada puncak-puncak ini kan berarti kategori yang paling banyak dipilih kan, artinya paling sering dipilih kan. Ini modus kan, modus itu kan yang paling sering kemunculannya ya. Artinya tapi di sini kita bisa melihat respon yang paling banyak dipilih gitu ya. Tapi kita di sini nggak bisa melihat respon yang tidak mungkin dipilih sama sekali, itu kita nggak bisa lihat katanya di sini. Nah, sehingga for the GR model, it is necessary to plot. Nah, karena tadi itu tidak mungkin kita bisa lihat, makanya di sini kita perlu untuk mengeplot ORF. Ya, ORF-nya untuk menentukan kategori mana ya yang kurang mungkin dipilih, ya, are less likely to be chosen. Contohnya di figur 811. Ini ya, figur 811. Nah, ini terdapat ORF ya, untuk suatu item dengan slope yang sama. Seperti di figur 89, slope-nya sama ya. 1,5 ya, apa nih? Ya, ini kan 1,5. Alpha itu minta slope ya. Nah, terus apa lagi dia bilang? Nah, figur 811 mengandung ORF untuk item dengan slope yang sama dengan item di figur 89, tetapi dengan kategori ini ya, boundary yang berbeda-beda ya, with different kategori boundary location. Beda, apa beda? Sini ya, min 1 dan min 0,5. Delta satunya min 1, delta 2-nya min 0,5. Tadi berapa? Min 1 dan 1 ya. Delta satunya min 1, delta 2-nya 1. Oke, bentar.
Nah, meskipun delta ini terurut ya, tadi yang di 811 juga kan dari yang terkecil ke yang terbesar. ORF menunjukkan bahwa item memiliki sifat seperti item dikotomus ya, dengan kategori skor yang satu itu akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan yang kategori 0 atau 2 ya. Seperti yang sudah dari yang materi-materi sebelumnya kita kan tahu bahwa untuk yang kategori yang parsial itu lebih kecil gitu dibandingkan yang full atau yang tidak ya, atau yang 0. Nah ya, Anda lihat di sini kan, ini kan lebih kecil ya peluangnya dibanding yang ini gitu kan. Ini katakanlah ini untuk kategori skor 0 gitu ya. Ini kan peluangnya sangat tinggi banget gitu ya untuk ya peluang untuk memberikan respon. Satu pada yang intinya pada yang theta yang lebih rendah. Nah, juga di sini pada theta yang lebih tinggi ke kanan kan peluang untuk memperoleh memberikan respon tertentu. Peluang di sini dalam hal ini kategori skor 2 itu sangat tinggi sekali nilai peluangnya ya, hampir 1. Di sini juga kalau dia itu datanya itu rendah, peluang untuk memperoleh kategori 0 itu sangat tinggi sekali. Tapi begitu skor-skor yang parsial, peluang itu nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya Anda lihat aja di sini misalnya, kita cuma sampai segini, nggak sampai ini peluangnya mendekati 1 kan. Di sini paling hanya sebatas di sini kan, nggak paling maksimum 0,2 di sini ya. Ini peluang memperoleh skor yang parsial kan, nggak peluang memperoleh skor yang parsial. Nah, ini tadi di sini. As can be seen, yeah, although the delta are in segment, the corresponding ORF show that the item is behaving primarily as a dichotomic item. Ya, memiliki sifat ya seperti pada item-item dikotomus ya, pada materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu pasti untuk kategori yang satu itu lebih kecil gitu, peluang untuk memperoleh kategori skor 1 itu lebih kecil daripada peluang untuk memperoleh kategori skor yang full atau yang 0 sama sekali, yang 0 atau yang 2. Nah, it can be seen from figure 8.8 ya, the boundary curves are parallel ya, ini paralel. Nah, kenapa paralel? Karena memang asumsinya diskriminasinya itu konstan ya, di graded response ya, disparallelism menggambarkan asumsi di persamaan 83 itu ya, diskriminasinya is constant across the graded response. Nah, alpha J ini konstan pada suatu item ya, across threshold, but jadi antara item sih berbeda-beda ya, ininya alfanya ya, tapi ya dalam suatu item gitu ya, dalam suatu item yang sama gitu ya, kan ada thresholdnya tuh. Nah, ini alfanya itu konstan gitu ya, alpha J. Alpha J is constant within dalam suatu item ya, dalam suatu item untuk threshold 1. Jadi untuk item 1 misalnya, item 1 kan ada thresholdnya, threshold 1, 2, 3. Nah, alfanya itu sama gitu ya, konstan di antara threshold itu. Tapi nilai-nilai alfanya yang berbeda ini antar item ya, bukan antar threshold. This is sometimes referred to as the homogeneous GR model. Ini homogeneous ya. Artinya di sini alfanya itu konstan dalam suatu item ya. N is the model most typically used. Nah, in constant, alpha J juga in contrast, sebaliknya alpha J maybe ya, alpha J juga boleh gitu ya. Jadi di model GRM itu dikenal, GRM model itu dibagi dua lah ya. Ada homogeneous GR model, ada heterogeneous GR model ya. Jadi GRM itu secara garis besar dibagi dua, dimana tadi kalau homogeneous GR model itu alfanya ya dalam suatu item yang sama gitu ya, ini nilainya konstan antar threshold yang satu dengan threshold yang lain. Alfa tersebut berbeda hanya antar item saja ya.
Nah, terus kalau yang yang heterogeneous GRM alpha ini mungkin ya bisa berbeda-beda, baik itu antar item maupun dalam suatu item yang sama pun antar threshold bisa berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan heterogeneous ya. Nah, ini sebenarnya tapi ini nggak dibahas lebih lanjut ya. Model-model ini yang heterogeneous GRM model ini bisa dipandang sebagai kasus khusus dari continuous response model. Jadi kalau continuous response model, perbeda-bedaan alpha itu tidak hanya pada satu item yang sama, tapi juga antar itemnya. Nah, di sini baik itu tadi PC, RS, GPC, ya, partial credit model, rating scale model, general partial credit model, ya. Nah, GRM model ini, ya, model credit response ini juga bisa digunakan untuk pengukuran yang sifatnya kognitif, ya. Kognitif atau attitude juga bisa. Ya. Misalnya ini kalau mengukur kemampuan akademik di sini si Samejima ini sudah menerapkan GRM itu untuk melakukan analisis mengenai kemampuan ini nonverbal listening. Ya. Sementara coach katanya ya menggunakan GRM model ini untuk menganalisis teacher attitude ya terhadap kemampuan berkomunikasi dari para pegawai administrasi, pegawai ADM di sekolah ya. Jadi di sini dia melakukan analisis ya sikap guru gitu ya, bagaimana guru terhadap kemampuan komunikasi dari para pegawai administrasinya ya, bagaimana menilainya ya, pendapat daripada guru-guru tersebut terhadap kemampuan komunikasi. Sementara di sini Steinberg katanya dia meneliti ya, ini melihat expression ya, anger, kemarahan. Nah, berarti kan yang di sini ada dua kemungkinan ya, GRM bisa diaplikasikan pada kognitif ataupun bisa kalau kita melakukan pengukuran tentang attitude. Nah, kemudian yang di sini sementara si Dodd ini lakukan comparative analysis ya. Dia melakukan pengukurannya attitude. Nah, tapi dia menggunakan dua model gitu ya. Coba dia gunakan credit response model dan juga dia gunakan partial credit model. Kemudian dia bandingkan. Nah, ternyata katanya apa? In general, dengan penggunaan partial credit dan GRM untuk melakukan assessment yang terkait attitude itu ternyata katanya memberikan hasil-hasil yang di sini berkorelasi tinggi dengan analisis tradisional. Analisis tradisionalnya di sini maksudnya pakai yang klasik ya, pakai metode klasik ya. Di sini kan partial credit dan credit response itu kan merupakan model-model IRT. Dia melihat bandingkannya dengan metode klasik itu seperti apa kelebihannya kalau kita melakukan analisis pakai model partial credit dan credit response dibandingkan yang klasik itu gimana. Ya, ini yang kelebihannya kita bisa mengetahui ya precisionnya. Ya, tentunya ini kalau precision itu kita hitungnya dari apa? Standar error ya. Standar errornya itu kita bisa dapatkan kan. Jadi kan semakin besar standar error kan semakin tidak presisi. Jadi semakin kecil standar error berarti makin akurat ya. Di sini kita knowing the precision of the measurement attained by the attitude scale for each individual katanya. Kelebihan dari pengukuran dengan menggunakan partial credit dan credit response ini kita bisa mengetahui precision dari pengukuran kita ya, dari dengan melihat ini ya penggunaan skalanya ya untuk setiap individu. Maksudnya di sini secara lebih spesifik precision di sini kita bisa lihatnya dari standar errornya ya. Kemudian ini katanya memfasilitating the development of sample independent scales ya, karena kan di IRT kita mengasumsikan adanya apa independen kan, memberikan respon pada satu item itu saling bebas dengan peluang memberikan respon pada item lain. Ternyata GR model itu juga bisa
diterapkan untuk pengukuran secara tidak langsung pada writing assessment, sudah dipakai oleh si Ackermann dan juga computer insight adaptive testing. Ya, jadi banyak lah ya ini orang yang sudah mengaplikasikan predictive response model. Sekali lagi tidak hanya untuk mengukur kognitif, tapi predictive response model ini juga bisa diterapkan untuk pengukuran yang sikap ya, attitude. Oke, mungkin sampai sini ini menunjukkan apa banyaknya ukuran sampel ya. Jadi katanya kalau si siapa nih Race and Yu ini ukuran sampel katanya tidak mempengaruhi apabila tujuannya itu adalah untuk menduga parameter lokasi orang. Tetapi katanya dia ini akan mempengaruhi pada saat kita akan menduga parameter item. Kalau bicaranya model GRM ya di sini. Nah, dia katanya merekomendasikan minimal itu harus ada 500 responden. Ya, memang IRT itu memang membutuhkan sampel yang besar ya sebenarnya ya. Nah, di sini katanya dia itu melakukan penelitiannya pada 25 item, di mana masing-masing item itu kategori responnya ada 5 ya. Mungkin kalau dibuat nilai XC-nya itu 0, 1, 2, ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya nanti ya. Karena ini ada di sini menuliskan 5 kan. 5 response category item and therefore the guidelines are appropriate only for instrument of this one. Oke ya. Ini nanti kalian pelajari ya di sini ya nih. Dimana ukuran sampel minimum gitu kan. Memang ini lumayan besar sih kalau untuk yang IRT. Ya, ada yang tadi ukuran sampelnya ini minimal berapa tuh? 500 gitu ya. Ada lagi ini 1200. Nah ini aplikasi GRM model di yang contoh sebelumnya ya tentang pandangan tentang penggunaan hiperpersepsi ini ya. Nah mungkin bisa dilihat di buku yang Bullet Okan yang untuk penggunaan R-nya ya untuk GRM-nya, atau nanti tidak Anda lihat dulu kalau nggak salah waktu itu saya pernah dapetin tuh ya penggunaan R untuk GRM ya, Predictive Response Model. Nah kemudian ini ada fungsi informasi ya, seperti yang model-model sebelumnya lah ya, information gitu kan, bisa dilihat information untuk per item, kemudian information untuk si instrumennya itu sendiri ya, information untuk instrumen tentu itu merupakan total ya, total dari masing-masing item. Nah, makanya di sini kalau misalnya nggak ada subscript J, ini kan kalau ada subscript J berarti kan untuk item J ya. Nah kalau nggak ada subscript ini berarti untuk instrumen. Ini merupakan penjumlahan dari informasi-informasi dari setiap item. Apa sih ini informasi ini? Ada yang tahu nggak? Ini maksudnya apa nih? Yang persamaan 8.5. Yang tahu nggak? Buat estimasi lokasi ini Bu, lokasi orang. Person location-nya. Person location. Informasi ini untuk ini ya, menentukan seberapa banyak gitu ya informasi yang bisa kita peroleh gitu dari kalau secara kasarnya sih katakanlah untuk item ini J ya, item nomor 1 misalnya ya. Soal item nomor 1 ini cocoknya itu sebenarnya untuk lokasi orang di yang berapa gitu, sehingga kita bisa menggali informasi yang lebih banyak gitu ya, banyaknya informasi yang bisa kita peroleh gitu kan ya. Nah di sini it is possible to determine the
banyaknya amount information provided by each response category. Kan ingat ya, informasi itu kan berbanding terbalik dengan standar error kan ya. Semakin kecil standar error, berarti kan informasi yang diperoleh makin besar, gitu kan. Semakin kecil standar error kan artinya berarti makin precis ya, makin precise ya, makin bagus lah instrumen tersebut. Nah, kalau makin bagus instrumen tersebut, berarti informasi yang bisa kita peroleh juga makin banyak, gitu kan ya. Nah, di sini makanya di sini kita akan menentukan berapa banyak sih informasi yang bisa diberikan oleh setiap kategori respon. Misalkan kita melakukan penilaian dengan menggunakan model ini ya, kredit ya, ordinal lah ya, melakukan penilaiannya itu secara bertingkat. Nah, fungsi informasi untuk respon yang sifatnya ordinal tadi, yang graded tadi, menurut Samijima, ini didefinisikan oleh turunan kedua ya dari ln PK-nya ini, dan ini kan P kecil ya, P kecilnya tadi kan peluang untuk kategori ya, kategori bukan yang kumulatif ya, ini kan P kecil. Nah, artinya di sini katanya setiap respon graded ini secara potensial akan berkontribusi ya, memberikan ya informasinya ya untuk pendugaan person location ya. Jadi seberapa besar gitu ya kontribusinya dari setiap respon itu untuk melakukan pendugaan lokasi orang tadi ya. Jumlahnya ya, jumlah tadi dari fungsi informasi tiap item ini akan the sum of this option, kan tiap item itu kan punya option kan ya. Nah, masing-masing option ini juga memiliki kontribusinya masing-masing gitu ya. Nah, jumlah dari masing-masing kontribusi option ini yang memberikan ke si item tersebut. Makanya nih, untuk option tertentu gitu ya ini, tapi untuk item tersebut jumlah dari semua option kategorinya. Kalau misalnya tadi kan MJ-nya sampai 2 ya berarti 0 sampai 2 gitu ya. Jadi ini ada dua hal ini. Ini untuk option tertentu pada item yang ke J. Nah, ini untuk informasi untuk item yang ke J ya dari keseluruhan option dari seluruhan skor kategori. Karena tadi kan setiap item itu kan memiliki option atau ya kategori-kategori skor tadi kan. Nah, misalnya 012 atau 013. Nah, masing-masing option itu juga punya fungsi informasi tersendiri. Ini kalau kita jumlahkan dari kesemua option tersebut yang memberikan informasi untuk item tersebut. Ya, makanya di sini jumlah dari option ya, fungsi informasi option tadi ini akan sama dengan informasi item. Sementara nanti jumlah dari informasi item itu yang akan menghasilkan total ini instrumen total information, gitu ya. Nah, kalau untuk GR modelnya, option information functionnya ini kan tadi kan turunan dikuadratin, ini kan gini kan turunan kedua. Ini secara ini ya, fungsi secara umum ya, bukan yang pakai model, bukan yang pakai khusus pakai GRM, tapi fungsi informasi kalau kita mempunyai respon yang sifatnya ordinal ya, graded, itu secara umum tuh fungsi informasinya itu seperti ini untuk yang masing-masing optionnya. Nah, sekarang kalau kita terapkan pakai GR model, itu fungsi information untuk optionnya itu gimana? Nah, masukkan aja, karena kan nilai ini, P ini berdasarkan GRM itu kan ini tadi ya, difference-nya tadi kan, difference dari kumulatifnya kan, kemudian ini tinggal dikuadratin, ini yang di bawah juga, ini difference-nya. Gitu ya, ini khusus untuk yang GR model. Nanti untuk yang kalau misalnya GPG ya, generalized partial credit, ini sebenarnya prinsipnya sama, turunan kan, turunan pertama dikuadratin, tinggal ininya diganti, disesuaikan dengan modelnya apa yang dipakai. Kalau GPGM ya ininya diganti modelnya formulanya, gitu ya. Oke, ini ada turun PSC-nya, kata dia diberikan di persamaan 83.
contoh ya, contoh kalau NG-nya 2 dan jadi kecil. Ini contoh aja ya. Kita tinggal coba-coba aja ini ya. Nah, sehingga ini jumlahnya ya, jumlah untuk item yang TC dari semua option-option tadi, kan tadi ada 2 ya. Nah, ini tambahkan. Ini sudah 14. Jadi ini menunjukkan fungsi information, ya, option dan juga item. Yang 8 di figur 814 itu menunjukkan option and item information function, ya, for the item shown in figures 8.8 dan 8.9. Ya, kategori and item information function for the 3 category respon item with alpha ini 1,5 ya, dan untuk yang angka 1,5 dan delta 2 nya sama dengan 1. Nah, yang besar ini semua yang di atas ini ya, yang bold ini menunjukkan information untuk item ya, credit respon berdasarkan credit respon. Nah, kemudian ini yang kecil di sini menunjukkan optionnya, berarti kan information option untuk option 0, kemudian yang ada buletannya ini untuk information untuk option 1, yang ada kotak di sini information untuk option kategori 2 ya. Nah, ini kategori 2, ini kategori 1, dan ini kategori yang 0. Nah, sementara yang ini yang putus-putus ya, ini fungsi information berdasarkan model 2PL ya. Jadi kalau yang ini semua kan tadi saya bilang ada satu fungsi information tersendiri kan untuk item tertentu. Ini dia nge-fit pakai model GRM dan juga nge-fit pakai model 2PL. Turunnya itu di sini. Nah, untuk yang model 2PL-nya dia menggunakan ini ya, alfanya sih sama, ini 1,5 ya. Deltanya ini 1. Tapi kalau untuk yang di sini kan ada 3 kategori respon ya, yang GRM ini. Ini delta 1-nya -1 dan delta 2-nya 1. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Ini agak lumayan yang jelasinnya ya. Oke, ini nanti kamu bisa jelasin lagi, bisa nulis nih. Kalau saya nanti minta tulis tentang GRM model ya dari yang sudah kita pelajari ya, buatlah dengan kalimatmu sendiri lagi. Ini saya harap bisa menuliskannya. Ini kan dilihat di sini given equation 8.6 ya. Nah, tadi 8.6. Ini ya. Ini untuk item kan. Fungsi informasi untuk item ya, levelnya item. Kalau ini tadi kan levelnya option ya. Levelnya option kategori tadi. Ini levelnya item. Ini levelnya keseluruhan item ya, yang 8.7. Nah, tadi apa? Given equation 8.6, it is not surprising that the item information item yang solid bold line for this item is greater. Ya, pasti ya lebih besar daripada information untuk yang option individual ya, untuk masing-masing option yang option tadi. Nah, kemudian this individual option information function ini bermacam-macam, not only in their individual contribution to the item information, but also in how their information is distributed across data. Jadi di sini kalau Anda lihat fungsi informasi yang option tadi, masing-masing option ini beragam ya. Kalau Anda lihat beragamnya itu dia tidak hanya dalam hal kontribusi individual itu terhadap informasi item, tetapi juga dia beragam terhadap untuk
di antara theta yang satu dengan theta yang lain, gitu ya. Ini kan distribusi dari theta min 3 sampai 3. Terus lihat mana tadi. For example, ya, option information function for xj sama dengan 0 dan 2 itu unimodal, ya. Kalau Anda lihat xj sama dengan 0 dan 2 unimodal, sementara xj sama dengan 1 ini bimodal. With a minimum around 0. xj sama dengan 1. Ini ya. Dia bisa di sini ya, ada dua puncak kan dia ya. Lihat deh, untuk kategori 1 dia bimodal karena ini di sini. Ternyata untuk yang ini sekitar 8 katanya, hampir min 2 di sini juga. Yang lain-lainnya hanya satu puncak ya. Nah, kenapa? Yang bimodal ini with a minimum around or 0 because the maxima of the option information function for xj sama dengan 0 and 2 are in the vicinity of 0. This item is able to provide a somewhat uniform amount of information. Apa itu maksudnya? Karena maksimum dari fungsi informasinya option tadi untuk xj sama dengan 0 dan 2 0 ya, terus 2 yang ini 2 yang ini ini. Vicinity artinya apa? Potongan ya. Dan tahu nggak ini vicinity artinya apa? Coba cari di kamus apa artinya vicinity. Sekitar, Bu. Sekitar. Oke, coba ini apa maksudnya? xj sama dengan 0 karena maksimum dari fungsi informasi option yang xj sama dengan 0 dan 2 itu di sekitar 0. Ini ya maksimumnya ya. Sekitar 0 itu sekitar 0 itu ya. Ini di mana ini? Terus dia bilang apa katanya? Item ini dapat memberikan banyaknya informasi ya, yang relatif seragam untuk menduga individu di antara min 1,5 sampai 1,5. Ini ya. Jadi min 1,5 sampai 1,5. Ada yang bisa jelasin nggak ini? Maksudnya gimana? Coba deh. Karena maksimum dari fungsi information option untuk xj sama dengan 0 dan 2 itu ada di sekitar 0. Item ini dapat memberikan banyak informasi yang relatif seragam ya untuk menduga individu di antara min 1,5 sampai 1,5. Ya, sebaran dari fungsi informasi ini merupakan fungsi dari jarak antara delta. Coba ini ya, bisa ininya nggak bahasnya di sini. Ini kalau dari lihat kalimatnya, gimana nih? Mau tahu kan? Gimana? Ini min 1,5 sampai 1,5 ya. 1,5 di sini ya. Kita untuk ini information
Ini besarnya information. Tapi kenapa dia bilang di sini 0 ya? Ini 0-nya apa ya maksudnya? Maksimum oh enggak lagi. Oke. Ini nanti tolong dicek lagi ya ini maknanya. Kan di figur 814 ini ya mengandung apa yang memuat menggambarkan option, information, dan item information ya. Berdasarkan item yang ditunjukkan di figur 8.8 dan 8.9. Nah, dari persamaan 8.6 bukan merupakan suatu hal yang aneh bahwa untuk item information berarti yang ini kan, yang solid ini pasti lebih besar daripada yang individual, fungsi yang individual. Nah, kalau Anda lihat this individual option information di sini, ini kan yang individualnya kan, yang individual optionnya untuk kategori 0, untuk kategori 1, untuk kategori 2. Ini individual information optionnya. Nah, Anda lihat di sini kalau untuk kategori 1 kita sampai ada 2 puncak, gitu kan, 2 modul. Kalau di sini kita lihat yang individual option information functionnya ini beda-beda kan, beragam. Beragam ini tidak hanya dalam hal kontribusinya terhadap item information, tapi juga beragam di itu ya penyebarannya. Ada yang peta tadi ya. Sebagai contoh misalnya FC sama 0 dan 2 ini kan hanya punya satu modul, sementara FC sama 1 punya 2 modul dengan titik minimumnya di 0. Ini ya kan 2 modul minimumnya terjadi di sini. Minimum informasinya rendahnya bisa di sini ya. Terus lagi karena the maxima of the option information function for FC sama dengan 0 and 2 itu in the vicinity of 0, FC sama dengan 0, FC sama dengan yang mana ini kan ya, ini FC Yang perpotongan itu juga kayaknya kalau nggak salah. nah ya mungkin maksudnya potongannya di sini start 0 itu ya. Iya Bu, 0,6. Jadi perpotongan antara yang 0 sama yang 2 kan, ini yang 0 yang ini ya, ini yang 2 yang ada kotak-kotaknya ya, ini perpotongannya sekitar 0 ya. Oh iya. Jadi katanya apa? Because the maximum of the option ini 0, this item dapat memberikan informasi untuk menduga individual di antara 1,5 sampai 1,5. Ini di sini potongannya di 0. Jadi kalau Anda lihat di sini 1,5 sampai 1,5. Yang 1,5 perpotongan yang ini kayaknya Bu. Ini 1,5 perpotongan antara yang 1 sama yang 2 gitu. Apa gimana nih? Yang 0 sama yang 1 Bu. Oh ini ya. Iya Bu. Oh, iya, ini 0 sama 1 di sini. Terus yang 1,5 perpotongan antara yang 2 sama yang 1 ya. Iya Bu. Oh iya. Ya. Makasih ya. Siapa nih? Sama Atun Bu. Atun. Oke, terima kasih Atun. Sama Bu. Ya. Jadi tadi kita lihat di perpotongannya ya. Perpotongan untuk kategori option yang 0 sama 1 ini terjadinya di min 1,5. Terus di antara perpotongan antara option kategori 1 sama dengan 2 ini di 1,5 ya. Jadi dia memberikan ini informasi yang item ini gitu ya. Item ini memberikan informasi yang cukup besar ya, cukup bagus, banyak untuk menduga teta di antara min 1,5 sampai 1,5
4,5. Nah, terus sisa Majima ini juga menunjukkan bahwa ada suatu peningkatan informasi untuk level item ya. Kalau kategorinya itu makin banyak lah. Kalau ada kita tambahkan di antara dua adjacent kategori. There is an increase in item information if a response categories is added between two adjacent categories. Jadi kalau misalnya ada kita tambahkan gitu ya di antara dua kategori yang responnya itu semakin ditambah gitu ya. Nah, maka item informationnya ini akan semakin meningkat juga. Nah, dengan demikian katanya banyaknya information item ya. By treating an item in a polytomos, credit version is minimal sama dengan atau at least equal to and more likely greater than the amount of item information available when the item is scored in a dichotomous fashion. Jadi kita lihat dulu video 14 kata dia ini yang dasar ini ya. Kalau kita modelkan dengan pakai yang dikotomus, jadi kalau yang ini kan politomus tuh pakai ada 0, 1, 2 ya, ada 3 kemungkinan ya skornya. Dimana kalau misalnya kita hanya memodelkannya, menganggapnya itu 2 aja, dikotomus aja. Banyaknya optionnya. Nah, maka informasi yang tersedianya juga akan dikecil. Nah, coba sebagai contoh, XC sama ini. Ini kan lebih tinggi ya dibanding yang ini ya, informasinya ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan pakai informationnya modelannya berdasarkan model dikotomus dibandingkan kategorinya kan berarti lebih sedikit, hanya 2 dibandingkan tadi kategorinya yang lebih banyak, maka fungsi informasi yang bisa diperolehnya yang kategori lebih banyak tuh fungsi informasinya lebih besar dibandingkan yang kategorinya lebih sedikit. As can be seen, the graded scoring result in greater information than when the item is dichotomously scored ya. Moreover, this information is over a broader range of data than when the item is scored dichotomously. Selain itu juga informasinya itu lebih luas ya range petanya daripada kalau kita pakai skornya itu dikotomus. Ini dikotomus. Polytomos score item cenderung memberikan informasi yang lebih banyak toward the lower end of continuum daripada ketika dimodelkannya pakai dikotomus. Jadi di batas yang rendah ya, di lower end, kalau kita men-scoringnya pakai polytomos, itu cenderung memberikan lebih banyak informasi yang lebih banyak daripada kalau kita skornya pakai yang dikotomus. Sebagai contoh, for our example item, we see that the graded scoring result in greater informasi, particularly below the item's location of 1. Dikasih 1 daripada item itu di skornya pakai dikotomus. Nah, coba nih, kalau pakai graded scoring result, pakai graded scoring di location below the item location of 1. Nah, kasih 1. Coba ini hasilnya ada yang tahu nggak? Kan katanya kalau di skor pakai polytomos itu memberikan informasi yang lebih besar kan daripada toward the lower end of continuum daripada ketika
skor pakai dikotomus. Gimana nih? Informasinya lebih besar, titiknya di bawah item location of one daripada ketika itemnya di satu dikotomus ini ya. Jadi kesini bukan ya? Yang satu. Kita bingung kan ada di sini yang tahu nih. Contohnya apa maksudnya? Kemudian ini ya di mata kuliah ini emang ya kalau ini bacanya bener-bener nih. Kalau kalian ada yang ini bahasa Inggrisnya bagus, ini bisa nih terjemahin apa nih? Coba nanti bisa diinikan lagi ya, pahami lagi ya. Nah, terus kalau untuk matrix metric transformation-nya, ya ini yang mirip yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, gimana kalau kita melakukan transformasi metrik gitu ya. Ada condition-conditionnya itu kan, untuk misalnya di sini mentransformasi pendudukan parameter item, kita bisa melakukan ini nih kalau untuk parameter diskriminasi. Nah, kemudian kalau untuk yang parameter lokasi kategori ini gitu ya. Nah, sementara untuk yang theta ditransformasi ya ke metrik yang lainnya gitu ya. Nah, kita pakai ini. Oke. Untuk mentransformasi theta ya ke skor yang pakai pakai yang trade score ya. Nah, kita bisa gunakan ini formulanya ya. PN-nya ini tentunya pakai yang di
GR. Ini apa? Ini untuk GPC katanya, Generalized Partial Predict Model. Oke. Intinya sih kalau kita akan mengkonvert lokasi persen itu kita ini ya jumlahnya ya, jumlah dari expected item response. Ya, persislah seperti yang sebelum-sebelumnya, kita jumlahkan peluang ya kan, jumlahkan peluang dari respon-respon tersebut. Nah, kalau untuk GR model ini di sini ya, ini tadi untuk generalized partial predict model ya, convertnya. Nah, jadi ini kalau di GPC ini adalah skor yang terendah ya, skor kategori respon yang terendah. Ya. Di sini di GR model ini pakainya kan 0 ya. Ya tadi kan 0, 1, 2, 3. Karena untuk yang 0 atau lebih tinggi, yang tulisnya tadi kan seperti itu. Nah ini, in this case, T-nya itu akan nanti nilainya dari 0 sampai, ya ini maksimumnya berapa. Ya. Kumulatif kan. When 1 merepresentasikan kategori yang terendah seperti yang di skala Likert misalnya nilai 1 ini saya sangat tidak setuju gitu ya. Nah, the limit of summation for the inside the bracket summation ini dalam kurungnya akan berubah dari 1 would be changed to 1 and nj plus 1. Rank untuk tetanya ini nilainya range-nya ya, nilai dari teta ini besarannya dari L sampai jumlah nj plus L. L ini kan banyaknya item kan ya. Oke. Misalnya ini the expected item response from equation 89 dapat digunakan dengan Q3. Nah ini yang Q3 ini ya, ini sebenarnya ada di formulanya di buku Hamilton juga ada ya. Jadi untuk mengecek ketergantungan apa ya, kebebasan atau tidaknya ya, asumsi kebebasan atau tidak, itu ya. Di sini atau diberikan banyak formula untuk ketiga ini, itu bisa dicek lah ya di buku Ayala ini. Oke, mungkin nanti ini Anda bisa sambil lihat-lihat lagi ya, dibaca-baca lagi. Tadi kan saya hanya sekilas aja ya menjelaskan tentang graded response model. Nah ini sebenarnya nggak hanya di buku ini saja, materi graded response model itu juga bisa Anda browsing juga ya. Kemudian yang gimana penggunaan, kalau aplikasikannya dengan R itu seperti apa gitu ya ilustrasinya. Nah nanti sebenarnya ini saya tuh pingin kan Anda udah itu ya, udah baca itu, udah belajar tadi model, ada 4 model itu. Nanti ilustrasinya gitu ya, yang kemarin itu ada yang sebelumnya itu tugas 1 apa sih kamu, tugas 1 apa ya waktu itu saya lupa, PCM kan ya. Nah nanti jadi studi kasusnya itu Anda pilih ya, nanti coba di fit dengan keempat model ini yang sudah Anda pelajari gitu ya. Jadi responnya ordinal gitu ya, boleh pakai rating ya modelnya Likert gitu ya, Likert, atau boleh juga Anda yang menggunakan instrumen yang parsial gitu ya, yang parsial kredit seperti itu. Nah coba Anda fit pakai PCM gimana, pakai GPCM gimana, pakai RSM gimana, dan pakai graded response gimana gitu ya. Ya berikan ulasannya, interpretasinya. Bisa? Baik, Bu. Ya. Nanti jadi ambil ilustrasi kasus gitu ya, tugas kelompok aja ya ini ya, tugas kelompok, ilustrasi kasus, kemudian Anda fit dengan yang keempat model tadi ya, berikan interpretasinya. Nah coba dilihat yang paling bagus itu yang mana gitu, yang kira-kira yang paling cocok itu dari yang keempat model itu yang mana untuk kasus tersebut. Nah untuk ngecek kesesuaian modelnya pakai, ada kan waktu ya di buku itu juga ada tuh, di buku yang kan kriteria-kriteria apa saja sih yang bisa digunakan untuk melakukan pembandingan model gitu ya, melihat kecocokan modelnya itu dilihatnya pakai apa ya.
Oke, sampai sini yang ditanyakan nggak? Ada ya. Nah, ini nanti. Jadi sebetulnya apa yang sudah pelajari itu nanti ini masuk dalam wilayahnya model regresi logistik ordinal. Ya, dimana tadi kan ada pakainya person, karakteristik orang, dan karakteristik item. Ya. Nah, terus di graded response model itu pakai link functionnya namanya probit. Ya. Kan Anda udah pernah belajar tuh ya, yang logistik regression yang biner, pakai link functionnya logit. Ya, terus ini tadi Anda belajar graded response model. Graded response model itu sebenarnya itu regresi logistik yang ordinal. Nah, ini sebenarnya masuk dalam wilayah JLM ya. Anda waktu itu di analisis data kategorik ada ya belajar intro tuh generalized linear model. Ada 3 komponen kan di JLM itu. Ada yang random komponennya, ada yang sistematik komponennya, ada link functionnya gitu kan, fungsi hubung. Nah, link function itu diantaranya kalau misalnya datanya binary gitu ya, dikotomus gitu ya, bisa pakai model logik kan ya, di situ link function logik. Logik itu log P per 1 min P, itu kan sebenarnya fungsi logik tuh, log P per 1 min P. Nah, selain fungsi logik sebenarnya ada lagi link function yang lain namanya probit. Ini di sini bilang ya, logik dan probit. Ya, emang ini sebenarnya relatif sudah agak advance ya untuk ini materi model-model seperti ini, tapi ya mau nggak mau ya kok IRT itu sebenarnya udah model-modelnya yang udah ya bukan model linear biasa gitu kan, ini kasusnya sudah termasuknya yang model non linear dalam parameter ya, parameternya tidak linear standar ya seperti ini. Ya paling enggak ya sedikit sih Anda bisa lah mengikutinya ya untuk yang di IRT ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai sini, nanti silakan Anda explore lagi ya, tidak hanya dari buku ini saja gitu ya, ini silakan bereksplor lagi dari sumber yang lainnya banyak, bisa juga dari YouTube ya, untuk lebih memahami lagi tentang model-model di politomus ini, perbedaannya seperti apa, karakteristiknya masing-masing model itu seperti apa, persamaannya gimana untuk kasus-kasus yang gimana gitu ya. Model ini baiknya dipakai pada kondisi yang seperti apa gitu. Ya, saya harap itu saja dulu, paling tidak bisa kapan pakainya gitu ya. Jadi kalau untuk kasus kayak gini nih saya bisa pilih yang mana modelnya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terima kasih Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. setengah 2 ya, insya Allah ya.